Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ate-ate roha nang pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hama kadongan na hinaholongan, hatani debata nagabe ojahan ni jamita di parpungwata ima konven pangula nagok tiki dohok keluarga tongon di minggu estomihi imana nienet sian pesalmen 30 sada ayat 2 hobartu ayat harian almanak huriatta HKBP alai hujahauma sian ayat sada saat rodi ayat napau patton Ede sian si Daud tuhodo ale jahoba au marhaposan unang tung paurak au saliling-lilingna sai palua ma au marhite-hite hati gorammu sai paeleng ma pinggolmu tu au hapogani paluahon au sai homa gabe dolok batu partano batuan diau gabe huta nagoting laho palu pangoluhon au ido anggo sahana ama kadongan adong hatani Nabi Sukmadok ia ngulut tahun didok songon partotangan manang parporangan hidup adalah pertempuran atau peperangan. Partotangan nabui masa di sude segi ningoluta peperangan fisik, peperangan rohani, peperangan finansial, peperangan sosial dohok lana asing. Ngolu si songonido si dalat tonot tamanang siado pata di tonga-tonga ni Portibio. Kita bertempur melawan persoalan-persoalan hidup kita, melawan tekanan-tekanan, melawan bahaya yang mengancam kita, dan terlebih melawan orang-orang yang mau menyusahkan, merugikan, bahkan yang mau membuat kita menjadi hancur. Imang ulutta, hidup ini adalah sebuah pertarungan. Waktu masih berupa sperma yang mau membuahi sel telur saja, dia sudah bertempur dan bertarung di antara jutaan sel sperma yang lain. Sampai kemudian oleh sada siani namonang na asing nei gawe mate. Dan kalau kita perhatikan sejak awal perjalanan kehidupan, ketika seorang bayi lahir, dimulailah pertarungan di dalam hidupnya. Ikon survive doibana, dia harus survive melawan cuaca, dia harus survive melawan bakteri, penyakit, melawan kelemahan tertentu pada organnya dan seterusnya. Ya do songoni marcarita sadadong apadita, adong ruasna, ya, ada jemaatnya yang baru melahirkan, dan karena pendarahan mau tidak mau dia harus melahirkan di usia yang prematur. Sementara bayi yang dilahirkannya ini kembar. Kita tahu kalau bayi prematur, organ tubuhnya masih lemah. Dan salah satu di antara bayi kembar ini harus dioperasi karena ususnya berlubang. Tidak sempurna. Nah, yang dohonoku, bayi sekecil itu pun dia sudah harus bertempur untuk bertahan di dalam kehidupannya. Tapi itulah hidup. Hidup adalah sebuah pertarungan, partotangan, parporangan, pertarungan melawan sesuatu yang mengancam kehidupan itu sendiri. Dari ancaman yang paling kecil sampai ancaman yang paling besar. Marporang dohita mangalo hapugusun, marporang dohita mangalo haoton, marporang dohita mangalo akasahit, marporang dohita mangalo akabahaya. Kita berperang melawan kelaparan dan yang lain-lain.
Alekon jujur do tau kui godang do parporangan nang partotangan ini tidak seimbang. Ido bahen jot-jot haruar sian pamangata madok Tuhan, ini tidak adil. Ini tidak fair. Buasa masa songoni haluar siapa mangata madok tutu hatta. Ini tidak adil Tuhan. Karena kita harus jujur, pertempuran dan perperangan di dalam hidup kita sering tidak seimbang dan tidak adil. Raja Daud, si Daud menghadapi ancaman dari orang-orang yang menginginkan kematiannya. Jala sian bangsona sadiri do nasumakabi si songoni, termasuk sian Saul, raja nama ngiburu ala godam halak nama kalomohon si Daud. Padahal Daud sudah berjasa dan berkontribusi di tengah-tengah bangsanya. Dia berhasil mengalahkan Goliat dan memukul Filistin. Anggosiani sasitong na boy dapok rohata, dia merasa tidak mendapatkan keadilan. Itu sebabnya dalam nats ini dikatakan, padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan. Ngadileon di mana kontribusina alai gariada gabe diancam jala dihasuguhun. Sungguh hidup ini adalah pertarungan yang tidak adil, unfair. Hidup ini adalah pertarungan yang tidak seimbang. Alayati pesi songoni namasa partot tanganodang mungkin tak hindari. Alai ikonado paktado, kita harus menghadapinya. Sebab memang hidup ini harus dijalani dan dihadapi. Songona masa di si Daud, adopanna sada raksasa na marguar si Goliat, itu sebuah masalah yang besar, tapi mau tidak mau dia harus menghadapinya. Jala disomariko nisada habaranion, keberanian. Ama kadongan buasa di bibelta sejot-jot adong tersurat di sipoda unak koma biar. Alkitab kita itu penuh dengan anjuran dari Tuhan, jangan takut. Kenapa begitu? Karena memang sebelum segala hal yang lain, inilah yang pertama-tama seharusnya disingkirkan dari hidup kita, yaitu yang namanya ketakutan. Molo tadalani dongulut markite biar ni roha ikotalu dohita adorang somar porang dobe. Kalau kita menghadapi peperangan hidup, begitu ketakutan ada dan bercokol, maka kita akan kalah sebelum berperang. Hukutip sada pepatah madok songonon. Fear and worry give small things a big shadow. Fear and worry give small things a big shadow. Pepatah ini menganggap atau menggambarkan ada sorot lampu dan ada benda yang kecil. Ketika lampu itu bercahaya dan menerangi benda kecil ini, maka bayangannya akan lebih besar dari benda kecil ini. Neng dohononna alani biar bui do mek donian masalahon ale bui gabe hirana belga. Apalagi mamulo belga masalah dak binoto besong dia udutna. Itu sebabnya sejarah membuktikan seorang mantan presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, uju di bagasan krisis Amerika Serikat, krisis ekonomi, krisis pangan, banyak pengangguran di doibana tu bangsona songonon. The only thing we have to fear is fear itself. Satu-satunya hal yang harus kita takutkan adalah ketakutan itu sendiri. Lapatanna unak koma biar holanido siha biaratta ima biar niroha. Dia mengajak rakyat Amerika waktu itu untuk maju menghadapi tantangan. Dia tahu ketika ketakutan itu bercongkol, maka tidak akan maju dan tidak akan perubahan. Alani di hari koton di sina di dokna habaranion. Dalam pertempuran keberanian mutlak harus ada. Baranilah maju, barani menghadapi kenyataan, baranilah mencoba, barani mengakui kesalahan,
berani bersikap, berani mengambil resiko, berani membuat keputusan, dohok lana asing. Alai narumikot sian saluhu nahabareneoni ima, berani mengandalkan Tuhan. Alanido didok dison amwa kadongan tuhodo ali jahuba au marhaposan jala didok musesai homa gabe dolok batu partano batuan diau. Ini artinya Daud di tengah-tengah partotangan ya, perperangan yang tidak adil itu, dia berani. Tapi yang paling penting yang pertama adalah dia berani mengandalkan Tuhan sebagai benteng yang teguh, sebagai batu partano batuan diau. Idola patani minggu estomihi. Kalau jujur kita sadar pihak kita ini lebih lemah. Kita lemah, alai neng dohononi Tuhani tuhita unak koma biar, jangan takut, jangan gentar. Alai lului ma pangurupion, pertolongan. Jala songo sahala na porsea. Dia jarhon si Daud tuhita. Sai debatama gabe partano batuanta. Ke situ kita meminta pertolongan. Marhite hatani debata dia jarhon tuhita 2 poin. Naparjulu tangiang ala tangiang haluaun dohon mangido haluaun. Alani diajarhon naparjulu duhita. Doa itu bukan aktivitas seremonial saja. Alai aktivitas di segala bidang kehidupan. Jala tangiangi dada holan tabahani di tonga-tonga ni ulaun nahohom. Hanya di dalam keheningan. Lubi siani. Doa ima jauh-jauh tu debata di tonga-tonga ni partotangan ni ngoluta si ganupari. Di tonga-tonga ni hari buron. Di tonga-tonga ni kesibukata. Di tonga-tonga ni halu jauta. Doa itu hadir di tengah pekik perjuangan menghadapi hidup ini. Di mana-mana buidu hita martangiang. Di dalan, di kantor, di bank, di ulauta, di lapangan, tongon hita berwisata. Dimanapun di situ kita patut berdoa. Jala doa manang tangiang imasi jata di tonga-tonga ni parporangan ni ngolwo. Doa itu vitamin bagi kesehatan rohani kita. Dan ikon liling tidak harus lama, tapi harus dalam posisi tertentu. Doa itu seperti senjata dan obat di tengah pertempuran sehari-hari. Napa dua hon hatani debata mengajar hot tuhita riko ni si palua manang si pangurupi di hita, penolong bagi kita. Upatudos marjo songon sada aktor utama di sada film, di sada panggung. Molotung boy ibana tampil di si sasitong na ala di backup, diurupi godang jolma banyak pihak. Atik pe ibana aktor utamanya, tapi dia bisa berhasil karena banyak yang membackup. Ya bisa itu kameramen, bisa itu makeup artis, bisa itu aktor pendukung dan yang lain. Tanpa itu semua, dia tidak akan berhasil dan menjadi aktor utama. Alanina peduahon, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pentingnya peran penolong bagi kita. Orang-orang yang kuat, yang sukses dan berprestasi, itu adalah orang-orang yang di backup. Tidak ada yang tidak. Sebuah kemenangan dan keberhasilan, itu ditentukan juga oleh siapa yang membackupnya. Alani fokus manang konserta sebetulnya bukan pada siapa dan apa yang di depan kita. Ise na ta adopi. Alai fokus ta sa sitong na ise dohot aha na adong rap dohot ita manang dipudita na membackup hita. Yang menentukan itu ialah siapa yang menolong, siapa sandaran kita. Itu ise hita marhaposan, marpangusadian. Atik pe jot-jot hita lebih berkonsentrasi kepada lawan kita di depan, siapa yang kita hadapi, bukan siapa sandaran kita. Padahal yang menentukan kemenangan bukanlah yang di depan, melainkan siapa yang di samping atau di belakang, yang menolong, yang membackup kita. Sadar atau tidak, lebih sering sandaran kita bukan Tuhan. Nagabe partano batuanta. Ikon okuot tado, sering sekali sandaran kita bukan Tuhan, melainkan
dirita sendiri, pakilalata, pikirata, hepengta, kemapanan kita, harta kita, dan yang lain-lain. Ale taingok mah, siapa yang membackup kita itu lebih penting dari siapa yang kita hadapi di depan. Siapa yang membackup dan bersama di belakang kita itu lebih penting daripada siapa yang ada di depan sana. Dang nai jolo sia dopata nama nutuhon, alai ise rapok kita, na dibudita nama backup kita. Ido nama nutuhon keberhasilan manang hamonangata diaka parporangan. Ido bahen marhabosan tu Jahuba jala di bahen si Daud Jahuba gabe partano batu hatta. Rasul Paulus mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini sebuah kepercayaan bahwa siapa yang membackup lebih penting dan lebih menentukan dari siapa yang kita hadapi. Hamba kadong aku hiado di doktu hatta Yesus di Matius 10 sada ayat 20 walu songonon. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apakah maksud ayat ini? Yang berbeban berat disuruh datang kepada dia, tapi setelah datang justru dikasih dan dibebani oleh kuk. Dukoni didok muse, kuk itu enak dan ringan. Ahadolapatanyo. Molosian latar belakang di balik turpukon, latar belakangnya adalah dunia cocok tanam di Israel. Dunia cocok tanam di Israel mengenal lembu pembajak tanah untuk membuat tanah gembur. Nah, pada saat sepasang lembu pembajak akan dipasangkan, satu kuk yang terbuat dari kayu akan dibebankan kepada 2 ekor lembu. Jadi satu kuk untuk 2 ekor lembu. Kuk itu akan terhubung dan dengan alat pembajak. Jadi dengan kuk yang terpasang di pundak kedua lembu itu, mereka berdua berjalan berpasangan sambil memikul beban mangula aka ulauna. Tuhan Yesus anak ni si Joseph tukang hau. Tentu ibana pe tukang hau. Moladong jolma na memesan kuk. Tu Yesus ngai boto. Berarti ngai konadong 2 korban non. Alanunga dipesan sadakuk. Jika petani mau mengajar lembu muda atau lembu junior yang belum berpengalaman membajak, dia akan dipasangkan dengan lembu senior yang besar dalam satu kuk. Praktis, lembu junior cuma akan mengikut kemana seniornya itu berjalan, dan kuk yang menempel di pundaknya itu tetap menempel. Aleta botodo, beban kuk itu sebenarnya bertumpu kepada siapa? Tentu kepada lembu yang besar itu. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus dengan datang kepadaku, menjalani hidup dengan beban. Beban itu tetap ada. Tapi jika engkau berpasangan dengan saya, pinatudus ma'au songon horbo nabalgai. Kamu ini lembu kecil yang belum punya pengalaman membajak. Mari saya ajari kamu. Tapi sementara itu, kamu harus ikut dan berpasangan dengan saya. Bobani, kuk itu tetap menempel. Tapi beban terberatnya siapa yang pikul? Neng dohonon itu hatai au. Sayalah yang memikul. Itu maksud Tuhan. Jadi kalau kita berjalan dengan Tuhan dan Tuhan yang membackup kita, maka beban hidup kita tetap ada. Dang nagabe mago bobat tai dao. Hok doi ibana disi. Alai bobot terbesarnya itu akan bertumpu kepada Yesus, bukan kita. Sebab kita cuma seperti lembu junior di samping lembu senior yang besar. Alani seolah-olah Yesus ingin berkata begini, mari ke sini kamu yang lelah berbeban, jalan di sampingku, jadilah pasanganku, aku akan memimpin sekaligus memampukan kamu.
Tumpukkanlah bebanmu itu di pundakku, lalu ikutlah pimpinanmu. Maka kamu akan merasa lega dan jiwamu memperoleh ketenangan. Sebab aku ada di sampingmu. Aku memimpinmu dengan lembut dan rendah hati. Idola yang dohononi Yesus tuhita. Alani songon minggu estomihi sinuaingon. Saya debatama gabe partano batuata. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi andalan kita. Bersama Dia kita berpasangan, bahkan Dia yang kita andalkan membackup kita di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Amin. Matang yang mahita. Ido tutuale Tuhan, songon partotangan, manang parporangat do, ngolu nami si ganupari. Sian na ukap si malolong nami, di manugut niawari. Nung ngagudang na hupikiri hami, di sudi segini ngulu nami Tuhan. Jod do gali hami, luja hami Tuhan. Marsak alaniaka na hubolus sami. Jala jod do hulala hami, macai burat. Jaladang adil akan namasa di tonga-tonga ni ngulu nami. Songon namasa di si Daud diturpuk sadarion. Alai dia jari hodo hami manang bohape. Iko nadopan nami do. Iko barani do hami mangadopi i saluhuna. Alai habaranion nami i. Habaranion ala marhaposat tuho. Berani mengandalkan Tuhan. Jalahoma Tuhan. Gabi dulu batu partano batuan di hami. Hola tuho do hami marhaposan. Hola tuho do hami mapodus. Hola tuho do hami marpangusadian. Moloho dongan nami. Si tau monang do hami mangadopi i saluna. Muliate madiho Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami Tuhan. Amin.